Halo, selamat pagi. Sekarang sudah kelas 12 IPA dan 12 IPS ya. Selamat bertemu kembali dengan saya Ibu Lili Andayani. Pada tahun pelajaran ini kelas 12 mendapatkan pelajaran lintas minat biologi. Hanya saja yang di kelas 12 IPA jamnya jauh lebih banyak daripada yang di kelas 12 IPS ya. Oke, kita masih pandemi, masih daring. Untuk pertemuan pertama ini saya akan pergunakan video tetapi singkat saja karena nanti ada praktek yang harus kamu lakukan di rumah ya. Praktek dan pengamatan, nanti sesudahnya ada presentasi yang harus kamu lakukan. Jadi video ini hanya sifatnya penjelasan singkat, lalu saya berharap kamu mempelajari buku dan juga sumber-sumber yang lain, karena sesungguhnya belajar itu lebih bermakna kalau kamu melakukan pembelajaran itu dengan melibatkan segenap kemampuanmu ya. Baik, kita mulai. Bab pertama di kelas 12 ini adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan. Kamu sudah tahu bahwa tumbuh dan kembang itu adalah salah satu ciri dari makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu punya ciri bernapas, berkembang biak ya. Apalagi bergerak, apalagi ya. Diingat-ingat ini pelajaran SD nih ya. Salah satu cirinya adalah tumbuh dan berkembang. Kita akan pelajari lebih mendetil ya di SMA ini. Kita mulai, kita lihat slide-nya. Pertumbuhan itu beda dengan perkembangan ya. Pertumbuhan itu masalah ukuran ya, perubahan makhluk hidup yang meliputi ukuran, dan ukuran itu bisa diukur kuantitatif, terukur dengan angka. Kalau tinggi dari 2 cm menjadi 3 cm menjadi 5 cm. Kalau manusia ya, mulai dari 1 meter, lalu 1 meter 10 cm ya, dan seterusnya. Itu terukur kuantitatif ya, bisa dengan angka-angka. Dan sifatnya irreversible atau tidak bisa kembali atau tidak kembali lagi. Jadi habis tinggi 1 cm, 2 cm, 5 cm, besok balik lagi 1 cm, tidak bisa. Ya, jadi itu akan terus. Jadi sifatnya irreversible, perubahan makhluk hidup yang meliputi ukuran ya. Ukuran itu bisa ke samping, bisa ke atas, bisa volumenya ya, yang sifatnya irreversible. Sedangkan perkembangan ini adalah proses proses perubahan makhluk hidup akibat pengkhususan atau terdiferensiasi sel-selnya menuju ke struktur dan fungsi yang tertentu, yaitu menuju kedewasaan. Contohnya, ketika awal manusia ya hanya dari 1 sel telur dan 1 sel sperma, lalu membelah, akhirnya sel-selnya tambah banyak. Nanti ada yang akhirnya menjadi jaringan ini, jaringan itu, menjadi organ ini dan organ itu, yang fungsinya, yang strukturnya itu menjadi khusus. Ini yang disebut dengan terdiferensiasi. Different berasal dari kata different ya, terdiferensiasi, pembedaan struktur dan fungsi, pengkhususan ya. Dan ini sifatnya juga kuantitatif dan juga kualitatif ya. Pada tumbuhan nanti tolong kamu pelajari ya. Tolong pelajari, nanti ada praktikum, sebentar saya lewati dulu ya. Tumbuhan itu mulai dari biji sampai dengan menjadi dewasa itu melalui beberapa tahapan.
Tahapan pertama ketika masih biji itu disebut dengan masa dormansi ya. Masa yang ya kalau hibernasi ya, masa tidur ya. Kalau tidak disiram, tidak mendapat tempat yang cocok, dia ya tetap aja dormansi. Tetapi ketika dia mendapat tempat cocok, dapat air, dapat cahaya ya, dia akan mematahkan dormansi dan mulai berkecambah. Perkecambahannya itu ada dua macam, yaitu epigeal dan hipogeal. Ya, tolong nanti kamu pelajari epigeal itu yang seperti apa dan hipogeal itu seperti apa. Ada bagian-bagian hipokotil, kotiledon, dan epikotil. Sama-sama ada. Di mana bedanya epigeal dan hipogeal? Nanti tolong dipelajari apa bedanya. Nah, ini ada praktikumnya. Perkecambahan epigeal dan hipogeal. Nanti di rumah ya, di rumah ini kamu siapkan gelas aqua. Ada biji apa aja di rumah. Kalau ada cabai ya pakailah cabai. Ada biji jagung, pakai biji jagung. Ada biji kacang hijau, kacang tanah ya dipakai saja. Ya, kamu siapkan gelas boleh gelas aqua, boleh gelas ini ya yang warnanya bening. Sejumlah biji yang kamu siapkan. Biji yang kamu siapkan ini kamu rendam dulu. Ya, pakai 5 aja. Kalau biji cabai ya dipilih dulu ya. Pilih dijemur sebentar. Kalau cabai dijemur sebentar. Jemur. Tapi kalau kacang tanah, kacang hijau, kacang-kacang yang ya beli di pasar itu direndam dulu ya sekitar 12 jam. Lalu kalau sudah gelas-gelas ini kamu isi dengan tanah. Enggak usah penuh-penuh. Setengah saja. Kalau gelas aqua ya bawahnya dilubangi gitu ya. Lalu biji itu kamu tanam, enggak usah terlalu jauh dari permukaan, cukup ditutup gitu aja. Setiap hari kamu sirami dengan air 1 sendok aja ya. Tanam biji itu dalam gelas A 5 biji, gelas B 5 biji. Kalau mau beberapa biji ya enggak masalah. Tapi kalau ada satu jenis biji juga tidak masalah ya. Setelah biji itu direndam ya, ditanam pada gelas A, gelas B. Jangan lupa gelas A ini biji apa, gelas B biji apa. Kalau perlu kamu namai gitu ya biar enggak lupa. Lalu amati setiap perubahan yang terjadi pada kedua biji itu. Rancang tabel hasil pengamatannya. Kamu buat apa yang mau kamu amati, daunnya, tingginya, atau apanya. Tetapi yang jelas kamu harus mengamati kotiledonnya sebagaimana ini. Kotiledon ini. Apakah dia nanti masuk epigeal atau hipogeal. Mulai sesudah nonton ini kamu cari apa itu perkecambahan epigeal dan apa itu perkecambahan hipogeal. Sebab nanti harus kamu masukkan di dalam tabel itu. Amati perubahan yang terjadi pada kedua gelas ini. Perubahan, bukan gelasnya, bijinya pada kedua gelas ini. Lalu dicatat. Jadi tabelnya dirancang dulu, lalu dicatat. Hari ini di gelas A terjadi begini-begini, daunnya 3, daunnya 5, tingginya sekian, kotiledonnya bagaimana dan bagaimana, apa saja perubahan itu kamu catat. Ya, sejak mulai terjadi perkecambahan. Ya, berapa lama? Saya memberi waktu 2 minggu. Jadi kalau 2 hari lo gagal percobaannya dimakan tikus ya oke ya. Baik. Lalu kalau sudah ini tugas-tugasnya. Ya. Selain dari percobaan, ini tugasmu. Jelaskan, jelaskan, ditulis di kertas, difoto lalu diupload di GCR. Ya. Hari ini itu saja pelajarannya, tapi dilakukan. Dan nih, lalu ada juga latihan soal, ya. Jadi nantinya ini akan ada 3 nilai. 1 nilai ini, 1 latihan soal dan 1 hasil praktikum.